Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat menyenangkan dan segar ini kita masih diberi waktu, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Tema besarnya seputar sihir milenial, tema-tema eskatologi itu. Dan topik kali ini yang terkait dengan itu adalah tentang jin palang salib atau setan palang salib. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita bisa berkah, bermanfaat, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan, betulkah palang salib ya, itu ada jinnya atau ada jin kafirnya atau ada setannya itu, jin palang salib itu? Betulkah demikian? Ya, dikaitkan dengan palang merah yang biasa ada di ambulan itu. Apakah betul itu ada setannya? Apakah betul itu ada jin kafirnya? Langsung saya jawab tegas di sini. Itu tidak benar. Tidak ada jinnya, tidak ada jin kafirnya, tidak ada setannya itu. Palang salib ataupun palang merah itu. Ya, tidak benar itu. Ya. Rekan-rekan sekalian, pihak yang menyatakan bahwasanya palang salib itu ada setannya atau ada jin kafirnya itu terpengaruh oleh keyakinan dinamisme. Ya. Lihat video yang sebelumnya tentang sejarah animisme di Nusantara, sejarah Hindu, Buddha, Islam di Nusantara. Teman-teman bisa lihat di situ sejarah bagaimana keyakinan mula-mula di Nusantara ini itu memang adalah animisme dan dinamisme. Animisme sudah kita bahas, itu keyakinan roh-roh nenek moyang atau nyawanya ya itu bergentayangan layaknya hantu seperti di TV-TV itu. Itu keyakinan animisme itu. Lah, keyakinan bahwa palang salib itu ada jinnya atau ada setannya, itu terpengaruh dengan keyakinan dinamisme, temannya animisme. Apa itu dinamisme? Itu mempercayai bahwasanya benda-benda tertentu itu ada setannya, ada jin kafirnya, ada hantunya, ada roh halusnya. Ya, seperti keyakinan keris, ada setannya, ada jin kafirnya, ada roh halusnya atau makhluk halusnya. Akik katanya ada setannya, ada jinnya, ada makhluk halusnya, ada roh jahatnya. Gua-gua katanya ada setannya, jin kafirnya, makhluk halusnya, roh jahatnya. Pohon-pohon besar katanya ada setannya, ada jin kafirnya, ada roh halusnya, ada makhluk halusnya. Itu keyakinan dinamisme. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jin palang salib itu ada setannya, ada jin kafirnya, itu sudah terpengaruh dengan keyakinan dinamisme itu. Umat Islam haram itu, nggak boleh yakin-yakin seperti itu. Nggak ada di Al-Quran, itu nggak ada. Ya, akal kita ini rekan-rekan sekalian itu memang boleh kreatif, tetapi dalam urusan al-asya, ya, urusan dunawi, urusan bukan syariat dan akidah,
itu boleh. Tetapi kalau sudah urusan syariat atau urusan akidah, keyakinan itu, ya, akal ini nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, kreatif sendiri nggak boleh. Ya, seperti di surat 6 ayat 50 yang saya bacakan di depan tadi, ya. Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Nabi, aku, ini kata Nabi, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya seluruh ilmu-ilmu Allah itu ada padaku yang gaib-gaib itu. Dan aku tidak tahu yang gaib. Ini kata Rasulullah. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini malaikat. Aku nggak mengatakan loh ya. Nabi mengatakan seperti itu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran. Ya, tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tidak sama orang yang akalnya ada referensinya, ada ilmunya, dengan orang yang akalnya hanya ngelambiar, menghayal-hayal, ngarang-ngarang sendiri. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir? Kata Allah itu lantas di surat itu 650. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ngomong jin palang salib ada jinnya, kemudian ada jin kafirnya atau ada setannya, itu sudah akidah, nggak ada referensinya, rujukannya di dalam Al-Quran. Ya, Nabi saja jelas-jelas Nabi yang diceritakan Al-Quran itu nggak bisa itu tahu yang goib-goib yang di luar Al-Quran, nggak bisa Nabi itu. Ya, makanya kita juga apalagi kita gitu, nggak boleh akal kita ngarang-ngarang sendiri. Ya, jadi nggak ada itu palang salib kok ada jinnya, nggak ada, nggak benar. Palang salib kok ada setannya, nggak benar. Palang salib ada jin kafirnya, nggak benar. Palang salib ada roh halusnya, roh jahatnya, makhluk halus, itu nggak benar. Bagi kita orang Islam, keyakinan Islam itu palang salib ya kayu, ya cuma kayu dipalang seperti itu tok, simbol, nggak ada apa-apa itu, nggak ada. Kita nggak meyakini apa-apa. Ya sudah, ada kayu dipalang, ya sudah, kenapa? Ya, cuma kayu dipalang atau besi dipalang, kenapa? Kita bikin layangan itu juga sering tuh malang kayu itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengacu kepada sejarah salib itu ya, di zaman Mesir kuno ya, di zaman Mesir kuno itu itu adalah simbol sebenarnya, ya. Kalau orang Kristen sendiri sekarang nih, ini orang Kristen sendiri ya. Orang Kristen sendiri, teman-teman Kristiani kita itu nggak meyakini itu salib ada setannya, salib ada jin kafirnya, apalagi ada hantunya, apalagi ada roh halus atau teman halus. Orang Nasrani sendiri, orang Kristen sendiri itu tidak meyakini itu. Nggak ada itu mereka meyakini itu. Kenapa orang Islam itu, dari mana keyakinan itu? Sekali lagi itu keyakinan dinamisme. Ya, kecampuran dinamisme tanpa koreksi, tanpa konfirmasi. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada Mesir kuno itu sudah ditemukan pra-Kristen. Di Mesir kuno, pra-Kristen itu sebelum Kristen, itu sudah ditemukan salib, ya, salib kuno, ya, itu adalah simbol, bahkan simbol hubungan intim atau simbol seksual gitu, ada yang mengatakan seperti itu. Itu juga simbol untuk penyembahan ke matahari, dewa matahari. Jadi simbol untuk menyembah dewa matahari, ya. Bukan ada dewa mataharinya, enggak. Hanya simbol untuk menyembah dewa matahari. Ya. Jadi dijadikan simbol itu. Kemudian di Mesir purba itu juga ditemukan, ya. Ini lebih kuno lagi, sudah ditemukan salib yang berbentuk T. Lah, T itu di atasnya ada lingkaran. Ya. Itu juga simbol. Simbol apa? Simbol kebijaksanaan, ya. Simbol hikmah, ya, yang biasa dipakai di kalung, dibuat kalung para tokoh agamanya lah, semacam itu. Ya. Jadi simbol kebijaksanaan atau simbol hikmah seperti itu. Tidak ada, mereka nggak meyakini ada roh halusnya, nggak ada. Ya,
Lah, barulah menurut kamus Dictionary of Mysticism and the Occult, ya, atau kamus Drury namanya. Lah, ini sudah ada tafsir di situ, katanya para pakar gaib. Ya, ini udah para pakar gaib disebutkan bahwasanya salib itu bisa untuk mengusir kejahatan, ya. Kemudian juga ditafsiri oleh ahli gaib katanya itu, ya, pakar gaib itu, ya, bahwa T itu adalah simbol atau lambang, ya, yang berdiri tegak itu adalah lambang organ reproduksi laki-laki, sedangkan yang palang, yang melintang, ya, yang vertikal, ya, itu lambang organ reproduksi perempuan. Juga salib itu untuk mengusir roh-roh jahat katanya. Lah, ini yang perlu kita kritisi, ya. Ini yang perlu kita kritisi. Islam nggak ada yang seperti itu. Islam nggak ada tuntunannya yang seperti itu, ya. Jadi kalau kita itu ikut meyakini bahwasanya palang salib itu bisa untuk mengusir roh jahat dan sebagainya, berarti kita sudah ikut-ikutan keyakinan kamus yang sumbernya para ahli spiritual atau ahli gaib yang antah berantah, yang nggak jelas itu, yang dasarnya yang nggak jelas itu, rekan-rekan sekalian. Wong orang Kristen sendiri itu tidak meyakini itu bahwa palang salib itu ada hantunya atau ada setannya atau ada jin kafirnya, itu nggak ada, ya. Menurut orang Kristen itu hanya simbol, ya, simbol kehormatan, simbol kebijaksanaan, ya. Jadi kenapa soalnya? Karena menurut keyakinan orang Kristen, Yesus itu wafat mati di palang salib. Wah, tewasnya Yesus itu untuk menebus dosa dunia atau menebus umat manusia, dosa umat manusia. Itu keyakinan Kristen. Wafatnya di salib gitu, ya. Sehingga salib itu dihormati gitu. Dihormati sebagai pengingat gitu bahwasanya Yesus pernah berkorban untuk mereka, umat Nasrani itu, sebagai penebus dosa mereka. Itu keyakinan mereka, ya. Jadi umat Kristen sendiri nggak meyakini itu. Ada jin palang salib, ada roh halusnya, ada jin kafirnya, itu nggak meyakini orang Kristen sendiri itu, ya. Begitu juga tentang palang merah. Nah, palang merah itu hanya simbol. Itu kan sejarahnya pernah semacam konferensi internasional di Jenewa, Swiss. Konferensi internasional 1 di Jenewa, Swiss pada tahun 1863, abad ke-19 itu, ya, yang diikuti oleh anggotanya diikuti oleh 16 negara. Ya. Nah, kemudian disadari atau semacam dibutuhkan untuk simbol kesatuan anggota medis untuk militer. Ya, jadi perlu ini ada kesatuan medis militer anggotanya itu, ya, semacam simbol untuk kesatuan anggota medis militer. Jadi hanya simbol untuk kesatuan medis militer gitu, ya. Bahwasanya palang merah itu ya untuk simbol medis sebenarnya. Ya, cuma itu toh, nggak ada keyakinan ada setannya, ada hantunya, ada roh makhluk halusnya, ada roh jahatnya, ada jin kafirnya. Itu nggak ada yang seperti itu. Yang bikin itu loh, nggak meyakini itu. Lah kenapa terus umat Islam mengatakan palang merah itu ada jin kafirnya, ada setannya? Itu menghayal dari mana itu, ya? Menghayal-hayal dirinya sendiri yang terpengaruh dengan keyakinan dinamisme itu. Umat Islam haram yakin-yakin seperti itu, haram rekan-rekan sekalian, ya. Nggak boleh.
keyakinan kita campur aduk dengan keyakinan dinamisme itu. Menghayal-hayal itu nggak boleh, haram itu. Ya, Qur'annya mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa menghayal-hayal di 650 dan di beberapa ayat yang lain ya. Kemudian dicetuskan oleh usul fikih gitu ya. Kaidahnya itu tadi ya, bahwasanya urusan akidah itu kita nggak boleh ngarang-ngarang, kita nggak boleh menghayal-hayal. Ya. Jadi sekali lagi jawabannya atau kesimpulannya tidak ada itu keyakinan jin palang salib, ada hantunya, setannya jin kafirnya itu nggak ada, nggak boleh ada keyakinan seperti itu ya. Umat Islam haram ada keyakinan seperti itu. Termasuk juga palang merah itu yang backgroundnya putih itu hanya menghormati Swiss itu ya. Backgroundnya putih itu untuk menghormati Swiss karena konferensi internasionalnya itu ya di Jenewa di Swiss itu ya. Palang merahnya itu adalah simbol sebenarnya untuk kesatuan anggota medis militer ya, jadi simbol internasional, hanya itu. Nah, adapun kita sebagai bangsa nih ya, sebagai bangsa itu yang memang harus saling menghormati ya. Orang Islam ya menghormati, ada orang Kristen meyakini atau menghormati salib, ya sudah, kita toleransi itu gitu. Toleransi, ada orang Kristen menghormati salib ya itu kan menghormati mereka, ya biarin, itu adalah keyakinan mereka. Sama dengan umat Islam